Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Wening Cahya. Teman-teman bisa memanggilku kakak Cahya. Kakak dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video ini, kakak mau menceritakan tentang dongeng seorang nenek dari Sulawesi. Simak sampai habis ya. Dongeng ini menceritakan tentang kisah Nenek Pakande. Di Sopeng, Sulawesi, kisah Nenek Pakande sudah terkenal turun-temurun. Nenek Pakande dikenal seperti nenek-nenek biasa. Rambutnya dipenuhi uban, kulitnya keriput, dan berperawakan bungkuk. Selain itu, Nenek Pakande juga kerap terlihat berpakaian copang-camping. Tetapi, jangan terkecoh ya dengan penampilannya itu. Karena sejatinya Nenek Pakande adalah seorang siluman yang suka memangsa anak-anak. Anak-anak yang ia tangkap biasanya adalah anak yang masih sering bermain di luar rumah ketika matahari sudah terbenam. Kadang Nenek Pakande juga menculik anak-anak yang masih sering begadang sampai tengah malam. Hayo, teman-teman semua jangan sampai ya bermain ketika gelap dan jangan begadang. Awas, ada Nenek Pakande. Oleh karena itu, orang tua selalu memperingatkan anak-anaknya untuk segera masuk rumah ketika matahari sudah terbenam. Suatu sore, ada dua kakak beradik yang bermain gundu di halaman rumah. Karena melihat hari sudah mulai gelap, ibu mereka pun mengingatkan mereka untuk segera masuk rumah. "Anak-anak, ayo cepat masuk rumah. Hari sudah mulai gelap, jangan sampai kalian ditangkap oleh Nenek Pakande." Tetapi kedua anak itu tidak menghiraukan perkataan orang tuanya. Benar saja, ketika ibu mereka masuk ke dalam rumah sebentar, tiba-tiba Nenek Pakande datang dan membawa mereka berdua. Walaupun terlihat seperti nenek-nenek, ia bisa melesat dengan cepat ketika menggendong dua anak itu. Orang tua dari kedua anak itu kemudian mencari mereka dengan bantuan para warga. Sayangnya, kedua anak itu sudah menghilang di telan bumi. Kedua orang tua mereka pun amat bersedih. Kemudian, keesokan harinya, para warga berkumpul untuk mencari cara supaya bisa menangkap Nenek Pakande yang merajalela. Seorang pemuda bernama Labedu menceritakan idenya kepada para warga. Akhirnya, para warga mengikuti saran dari Labedu dan mengumpulkan kulit rebung, busa sabun, garu, sejumlah kura-kura dan belut, dan juga batu-batu besar. Malam pun telah tiba. Para warga mematikan seluruh lampu di kampung dan menyisakan satu lampu di rumah panggung besar di ujung kampung. Kemudian, Nenek Pakande yang sedang mencari mangsa melihat rumah panggung itu. Nenek Pakande mengira masih ada seorang anak kecil yang masih belum tidur. Kemudian Nenek Pakande mendatangi rumah itu. Lalu, apa yang terjadi teman-teman? "Hai Nenek Pakande, mau apa kau datang kemari?" ujar suara menggelegar yang mengagetkan Nenek Pakande. "Siapa kau? Siapa kau?" tanya Nenek Pakande sembari mencari-cari asal suara itu. "Aku adalah penangkap nenek-nenek jahat sepertimu, Pakande. Jangan harap kau dapat menangkap anak-anak tak berdosa selama ini," ancam Labedu yang diam-diam menggunakan kulit rebung untuk membuat suaranya menggelegar seperti raksasa. Busa sabun disebutnya sebagai air liur raksasa
garu, dan juga kura-kura disebut sebagai sisir dan juga kutu rambut raksasa. Nenek Pakande pun tertipu dan merasa ketakutan. Kemudian ia berlari keluar rumah. Karena tergesa-gesa, Nenek Pakande tidak melihat ada belut-belut licin di tangga rumah itu. Ia pun terpeleset dan jatuh terguling menimpa batu-batu besar yang diletakkan di bawah tangga. Itu Nenek Pakande, ayo tangkap dia! Teriak salah satu warga. Rupanya sudah terdapat banyak warga yang menunggu di luar rumah. Mereka segera mengejar Nenek Pakande. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Sayangnya Nenek Pakande berhasil lolos dari kejaran mereka. Sebelum menghilang, Nenek Pakande mengeluarkan sebuah ancaman. Jangan berpuas hati, lihat saja. Aku akan datang kemari dan menangkap anak-anak kalian. Nah, itulah teman-teman, mengapa hingga saat ini orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya untuk segera masuk rumah dan tidak begadang ketika malam hari supaya tidak ditangkap oleh Nenek Pakande. Nah, itu dia kisah tentang Nenek Pakande yang berasal dari Sulawesi. Dari cerita itu, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita harus selalu mendengarkan perintah kedua orang tua demi kebaikan kita. Yang kedua, jangan sampai kita begadang sampai larut malam. Dan yang terakhir, jangan sampai kita main di luar rumah ketika matahari sudah terbenam atau hari sudah mulai gelap. Itu dia teman-teman cerita dari kakak. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.